harus dilatih di situ, harus dimaksimalkan di situ. Caranya memaksimalkan yaitu tadi, berusaha meratukan istri untuk suami, untuk istri berusaha merajakan suami. Ini ada prosesnya, ndak ujuk-ujuk loh ya, ndak ujuk-ujuk. Dikarenakan kita sudah terlanjur terbiasa nyacat, tumis kanggungnya ora enak. Ini sudah terlanjur kebiasaan kan, sudah terlanjur terbiasa nyacat, margo tumis kanggungnya ora enak. Berusaha meratukan istri. Dipuji kan? Tumis kangkung nggak enak ini harus dipuji-puji kan? Awal mulanya kan ada keterpaksaan kan? Ada keterpaksaan ono piye lho rasane. Tapi ini harus dengan lawan, harus dengan lanjutkan. Terus sampai bener-bener ora apa-apa tenan. Tumis kangkungnya cemplang lho wis jan ora apa-apa tenan. Tumis kangkung cemplang nyawang bengese bojone dadi enak. Sampai ke situ nantinya gitu loh. Iya, wis ora usah dibumboni Dik, nyawang lambemu abang aku wis enak. Sampai ke situ. Ini serius loh. Sampai ke situ nantinya. Jadi apa muji masakan istri itu wis ora ono pamrih ngono. Seorang istri masak enak atau ndak enak itu sudah nggak sesuatu lagi, Begitu juga sebaliknya. Kan sudah saya katakan awal-awalnya kan ada keterpaksaan di situ, ada pertentangan kan awal-awalnya. Tapi kita harus melawan itu. Harus melakukan itu untuk menjadi terbiasa. Kita harus melakukan itu, kita harus melawan itu. Nah kalau enggak, kapan kita bisa terbiasanya? Kapan kita bisa terbiasanya? Untuk bisa mendapatkan kenyang setelah nasi, orang Jawa kan dilatih mangan sego beras awit cilik. Nah orang luar negeri yang tidak ada pelatihan, tidak ada kebiasaan dari kecil makan nasi dari beras, orang iso wareg mangan apa sego beras itu orang wareg, bahkan tidak nafsu. Artinya untuk mendapatkan kebiasaan, untuk menjadi kebiasaan kan harus ada pelatihan yang secara terus menerus. Jenenge wong membiasakan diri ya mesti ora enak lah. Enggak enak. Jadi jangan risaukan tentang tidak jujur, jangan risaukan tentang bohong, ini jangan risaukan. Kenapa? Karena ketidakjujuran panjenengan itu adalah bentuk upaya meratukan istri, bentuk upaya merajakan istri, bukan merugikan istri, bukan merugikan suami. Nah kalau ketidakjujuran panjenengan hendak merugikan istri atau hendak merugikan suami, ya aja kuwi luput jenengan. Itu sudah luput jenengan. Nggih. Untuk bisa memasuki ranah tentram kaya dene nalika awake dhewe isih ning guwa garba, kita harus merdeka. Dan untuk bisa merdeka, kita harus tidak sesuatu pada pendamping kita. Kita tidak sesuatu dan tidak mengsesuatukan apa yang terdekat di diri kita. Baru bisa merdeka. Dan yang terdekat di diri kita
untuk kita yang sudah bersuami istri, kan istri atau suami? Lah kan ngono. Nah, kalau dengan istri kita sudah bisa, dengan suami kita sudah bisa, dengan yang lainnya pasti bisa. Awalnya dari situ dulu. Nah, awalnya dari situ dulu. Jadi realitakan dulu manunggal jati panjenengan, mijilake dhisik ramane panjenengan. Perkara yang lain nanti panjenengan akan tahu sendiri. Kalau panjenengan sudah bisa merealitakan, menyatakan kemanunggalan jati panjenengan, yang berarti mijilake Romo. Aslinya mijilake Romo itu mau ya, apa yang dimaksud daripada mijilake Romo adalah merealitakan Tuhan, maksud ini. Satu misal, Tuhan berfirman bla 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 bla, lah firman Tuhan bla 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 ini tadi kita realitakan. Dan sesuatu yang pertama menjadi sasaran realitanya adalah orang terdekat, ngono. Maksudnya ngono. Nah, yang apa arti maksud daripada mijilake Romo itu di situ. Kalau panjenengan sudah di situ, pisan pindo ping telu ya setidak-tidaknya 7 kali lah. 7 kali itu terlalu cepat. Coba jenengan 1 hari full ada di rumah bareng karo bojo, gelis ping 7 kuwi. Sapa kuwi? Mesti ngeres kayak. Ya. Praktek 7 kali itu terlalu cepat dalam 1 hari loh. Hati memang 1, jantung juga 1. Nih perasaannya kan berbeda. Ya. Kita sebagai suami, mau watak-watak nih kesadaran, bojone nyerwedi, jengkel kayaknya. Ini kejadian-kejadian ini 7 kali gitu. Itu terlalu cepat. Kalau panjenengan ada 1 hari di rumah bersama istri, praktek ini hingga 7 kali itu terlalu cepat. Nah, kalau hal ini panjenengan praktekkan sudah 7 kali itulah. Mesti Romo mijil. Nalikane Romo mijil, ketika Romo mijil pasti panjenengan tahu mengalami sendiri, nggak katanya saya lagi gitu loh. Sudah bukan katanya saya lagi. Karena apa? Karena menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, tahu sendiri, mendengar sendiri. Nah, kuwi sing disebut bener ning bener. Nah, panjenengan mendapatkan bener ning bener ping 7. Kuat imannya jenengan pasti kuat ngono. Sudah menyaksikan mendapat kesaktian 7 kali berturut-turut, terus jenengan tidak akan punya keraguan. Nah, kalau panjenengan sudah tidak punya keraguan, apapun yang panjenengan katakan pasti jadi. Yang tidak menjadikan apa yang panjenengan katakan itu kan keraguan panjenengan sendiri. Gitu loh. Untuk tidak meragukan diri sendiri, panjenengan butuh bukti 7 kali berturut-turut. Berhasil meratukan istri, berhasil merajakan suami 1 kali, lakukan lagi, berhasil lagi. Ya mungkin sekali 2 kali terpaksa bertentangan dan lain sebagainya. Tapi masa arep seterusnya kaya ngono kuwi. Wong karo bojone dhewe. Ya, nek karo tanggono memper dendam, karo bojone dhewe mosok dendam. Terus misalnya dendam mosok sampai bulanan wong karo bojone dhewe. Asline iki praktek iki gampang asline. Cuma panjenengan belum terlalu klik kan. Dan yang praktek sampai 7 kali berturut-turut. Ya mungkin yang pertama badar soalnya nek kan. Nyepuro tapi nek.
muji tapi ngedumel. Ya kan pisan pindo ta. Ke selanjutnya kan enggak. Nah, ketika tidak ngedumel, ketika tidak enek, Romo kan mijil. Tegese ono bukti ning kono. Kecekel sitok. Nanti praktek lagi Romo mijil maneh oleh bukti sitok wis loro ta. Terus sampai 7 kali bukti ini panjenengan dapatkan 7 kali berturut-turut, panjenengan tidak akan punya keraguan sedikit pun. Ketika keraguan, kebimbangan ini, ketakutan ini hilang total dari diri panjenengan, lah kuwi sing disebut sejatine satriya. Lah wis ngono. Jenengan ngomong apa dadi kejadian, jenengan apa saja jadi, apa saja jadi, karena enggak punya keraguan, sedikit pun sudah enggak ragu. Yang menjadikan tidak nyoto adalah keraguan kita sendiri yang meragukan diri kita sendiri. Artinya kita itu belum percaya 100% dengan mata kita sendiri. Belum percaya 100% dengan hidung kita sendiri, belum percaya 100% dengan telinga kita sendiri, belum percaya 100% dengan mulut kita sendiri. Bahkan belum percaya 100% dengan otak kita sendiri. Belum percaya 100% dengan hati kita sendiri. Belum percaya 100% dengan kelamin kita sendiri. Kita masih sering mencurigai diri kita sendiri. Nah, ini yang menjadikan apa yang kita lakukan kosong, orang apa-apa nih. Nah, untuk menempati posisi itu dibutuhkan bukti. Jadi sedulur papat kali mau pancer kita itu membutuhkan bukti gitu loh. Bagaimana bukti ini akan kita dapatkan kalau praktek aja enggak? Ya? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan bukti kalau praktek kayak orang? Nah, kalau bukti dari orang lain, anggo apa? Kalau bukti yang dialami oleh orang lain, untuk apa? Nggak ada manfaatnya buat kita. Kalau bukti yang didapatkan oleh orang lain, bukti yang dialami oleh orang lain. Yang kita butuhkan itu adalah bukti yang kita dapatkan sendiri. Karena itu yang bisa memperkuat wahyu pancalaku kita. Yang bisa memperkuat iman kita. Ingat, sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Maha Suci itu adalah wahyu pancalaku atau iman yang kita miliki. Ini harus kuat. Harus kuat. Seperti dalam sebuah ayat, andai engkau memiliki iman sebesar ini loh, nyoto asline, garek jenengan kuat pora imane. Nah, untuk mendapatkan keimanan yang kuat dibutuhkan bukti setidaknya 7 kali berturut-turut. Agar proses mendapatkan bukti-bukti 7 kali berturut-turut ini tidak memalukan, jenengan praktek dhisik karo bojo. Ada yang kurang jelas? Karek kuda sama karek kuda. Tinggal itu yang belum maksimal panjenengan lakukan. Terutama panjenengan yang berstatus suami istri yang satu iman. Ini sama sekali belum maksimal. Nyatanya si enak gelas pecah. Iya. Harusnya kan sudah tidak terjadi lagi loh, sama-sama kunci. Sama-sama kumpul nunggal suci. Beruntung panjenengan mengalami. Coba kalau seperti yang dialami oleh kadang kita yang lain, yang tidak satu iman. Betapa sulitnya mereka. Lah panjenengan yang tidak mengalami kesulitan dikarenakan suami istri satu iman. Manfaatkan, gunakan itu sebaik mungkin. Padangan kita dengan tema kemerdekaan.
agar supaya bisa memasuki ranah tentram. Di dalam lagu kunci saya cukupkan, namun selanjutnya saya menyediakan waktu untuk panjenengan. Barangkali ada yang punya pertanyaan. Monggo. Yang mungkin mau tanya jawab sama saya, monggo. Bisa maju ke sini atau bisa megang mic ini. Monggo. Barangkali mau bertanya. Punya pertanyaan. Ayo, sapa sing duwe pitakon monggo. Rahayu para kadang sedaya lan Pak Web ingkang milulya. Saya Joko dari Sidoarjo. Web dalam minangkani kadang nyuwun pencerahan utawi definisi dari tentram. Jadi tentram niku pripun? Soalnya dari terwujudnya tentram kan harus merdeka. Dari lingkungan keluarga memerdekakan yang di rumah. Insya Allah ya. Cek kersane rodok pripun ngoten ya. Definisi tentram Pak Web nyuwun tolong dicerahkan. Kadese menawi definisi tentram menika saged didefinisaken ingkang gamblang, ingkang sejati, mengke saged nambahi klikipun kadang ingkang wonten dalam menika. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu. Definisi tentram. Maksud tentram didefinisikan ya? Aduh. Kalau kita mempertanyakan tentang definisi tentram, ini kayaknya kita harus apa aja? Kayak apa jenenge? Bayi sih ning jero kandungan, bayi yang masih di dalam rahim diulek-ulek terus muncul ning TV ngono kae piye jenenge kae. Ya di USG. Nah, tapi tetap kan bayinya enggak bicara kan, tidak menjelaskan aku ning kene tentrem ngono kan, enggak menjelaskan seperti itu. Onane kan krosok ning TV ning ngono tok ta. Enggak bisa. Tentram tidak bisa didefinisikan karena tentram itu adalah keadaan di mana hidup itu rindu kepada Maha Hidup. Lah, sesungguhnya panjenengan sudah mengalami ini. Entah itu ketika patrap kunci, membaca bacaan kunci, atau ketika di paweling, atau ketika disingkir, atau ketika duduk santai sedang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak ingat apa-apa, tidak berpikir apa-apa, moro-moro gregel metului. Nah, piye nek arep nyritakne ngono ki piye? Definisinya piye kuwi? Kalau harus dikata-katakan, tentram adalah ora ono opo-opo ora ono. Atau ora ono opo-opo tidak sesuatu, ono opo-opo tidak sesuatu. Nah, bisa diperjelas dengan kata-kata seperti ucapan seperti itu. Namun
Ora ono opo-opo ora ono. Ini tidak menimbulkan masalah loh. Melainkan mahanani. Mahanani. Ora ono opo-opo ora ono ning mahanani. Mahanani opo? Mahanani gelar gulunge jagat. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Namun mengadakan. Mengadakan apa? Alam semesta seisinya. Jadi kalau ada pertanyaan definisi tentram, iya, saya menjelaskannya gimana ya? Tidak seperti itu. Orang mikir, orang batin, tidak seperti itu. Orang mikir, orang batin, atau mikir batin, ning ora apa-apa ngono lho. Berpikir atau membatin, atau tidak berpikir dan tidak membatin, namun tidak sesuatu gitu loh. Tidak sesuatu, tidak apa-apa gitu. Berpikir atau membatin tidak apa-apa, tidak berpikir atau tidak membatin juga tidak apa-apa. Enggak loss. Kita sedang berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Orang loss. Kalau sampai kejadiannya loss, sama saja dengan ketika kita seks mencapai puncaknya klimaks. Ya. Ngerti ora? Sing ditumpaki sapa? Aku lanang apa wedok? Iso mikir ora? Itu kejadiannya loss, ya. Loss. Kita sedang berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya semua itu dalam jangkauan kesadaran kita. Tidak ada yang tidak di dalam jangkauan kesadaran kita. Artinya apapun kejadian yang sedang terjadi, kita ngerti, kita paham, kita tahu. Sebab karena itu kita bisa. Ini memang perlu latihan. Latihannya kalau bojone jenengan dhisik. Latihannya itu harus dengan istri panjenengan sendiri, harus dengan suami panjenengan sendiri. Lah nanti kalau panjenengan sudah praktek latihan, nanti jenengan tahu definisi tentram itu seperti apa, itu panjenengan tahu. Nah, definisi tentram itu panjenengan pasti akan tahu. Karena apa? Karena tentram adalah keadaan di mana romo itu mijil. Tentram adalah keadaan di mana romo itu mijil. Jadi yang bisa menjelaskan tentang definisi tentram ya Romo itu sendiri. Nah agar supaya Romo itu bisa menceritakan, menjelaskan tentang definisi tentram ya Romo ini harus mijil gitu loh. Romo ini harus mijil dulu. Nah kalau Romonya tidak mijil, jika Romo bertengger di hati kita menjelaskan definisi tentang tentram, dibantah oleh otak kita. Atau Romo bertengger di otak kita menjelaskan tentang definisi tentram, dibantah oleh hati kita. Agar supaya saling bantah ini tidak terjadi, berarti Romo ketika menjelaskan definisi tentang tentram harus mijil kan, tidak di dalam diri, harus mijil. Karena kalau Romo menjelaskan definisi tentram di dalam diri, yang terjadi hanya pertengkaran. Yang terjadi hanya pertengkaran. Namun secara awam, tentram bisa dikatakan adalah ono opo-opo, ora opo-opo. Opo-opo, ora ono, ora opo-opo. Bisa paham nggak? Nah, ada apa-apa, tidak sesuatu.
Apa-apa tidak ada, tidak sesuatu. Itu secara sederhana, awam, bisa dikatakan seperti itu. Neng Mahanani, namun mengadakan, menyatakan. Jadi tidak apa-apanya itu bukan nggak ada buktinya gitu loh. Tidak sesuatunya itu bukan kosong. Ya. Tidak sesuatunya itu bukan kosong. Tidak sesuatunya itu karena ada apa ya cara? Ya. Ada yang menyatakan ke dia, ada yang menyatakan ke saya gitu loh. Ada yang menyatakan ke saya, ada yang meyakinkan saya, ada yang menguatkan keyakinan saya, memberikan bukti kepada apa yang saya yakini. Gitu. Oke. Jadi menjelaskan definisi tentram, Romo dalam keadaan tidak mijil. Piye? Karena apa? Karena dalam keadaan tentram kan orang apa-apa orang. Artinya enggak berbicara. Hah? Piye? Tinggi. Tentram adalah tinggi. Karena apa? Karena tentram adalah keadaan di mana hidup itu sedang merindukan maha hidup. Di mana hidup itu sedang gandrung sama maha suci hidup. Sebab karena itu ketika kita mengalami tentram, jiwa raga kita hanya bisa meneteskan air mata. Karena apa? Karena hidup sedang gandrung, sedang kasmaran, sedang rindu sama maha hidup. Nah, ketika itu cerita apa yang ada? Coba. Orang cerita apapun. Bahkan ada kejadian sesuatu yang terjadi ketika itu aja kita enggak terekam gitu loh. Enggak terekam. Itu loh tentram. Nah, artinya sesungguhnya tentram ini kan kita sering mengalami. Tentram ini kita sering mengalami. Entah ketika kunci, ketika paweling, ketika nyebut asmo, ketika mijil, atau ketika singkir, atau ketika duduk santai dalam kesadaran. Kita sering mengalami. Untuk Mas Joko, pripun Mas Joko? Ojo main cocok aja. Seperti halnya suci. Kata lain daripada tentram adalah suci kan. Kata lainnya itu ya, kata lain. Lah, definisi suci ini udah maksimal. Suci itu adalah sesuatu yang murni, yang tidak bisa dicampuri oleh sesuatu dan tidak bisa tercampuri oleh sesuatu. Definisi dengan kata-kata seperti itu maksimal, gue. Karena apa? Karena suci tidak bisa didefinisikan kalau tidak dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan suci, ya pasti tahu definisinya. Tapi untuk menceritakan itu tidak akan piye ini orang apa-apa. Sing diceritanya apa? Orang apa-apa, sing diceritanya apa? Ya sama. Jadi kata lain daripada tentram adalah suci. Kata lain daripada suci adalah tentram. Yang selama ini kita bahas secara awam adalah tentramnya.
suci kita anggap terlalu berlebihan kan. Makanya dikit-dikit amrih tentrem aku kudu piye ya. Mana ada orang berkata-kata supaya suci saya harus gimana, nggak ada kan. Kebanyakan supaya tentram saya harus bagaimana. Padahal suci utawa tentram itu sama saja. Definisinya sama. Sama-sama tidak ada apa-apa, namun tidak sesuatu. Sama-sama apa-apa tidak ada apa-apa, namun tidak sesuatu juga. Oke. Orang ngefek, ndak ngaruh neng mahanani. Jadi panjenengan itu ini sama saya nggak ngefek, saya nggak ngaruh. Tapi bukan berarti saya nggak peduli sama panjenengan loh. Karena apa? Karena apapun yang panjenengan lakukan itu ada di dalam radar kesadaran saya. Ngono maksudnya. Jadi nggak ngefek, nggak begitu, nggak seperti itu. Karena kita dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya sesuatu yang sedang terjadi dan itu kita nggak ngefek, itu ada di dalam radar kesadaran kita. Artinya terekam. Nah, kalau rasa dan perasaan atau apapun yang ada di dalam tentram, yang ada di dalam suci, ini kita udah hafal ya, hafal. Tak kasih contoh. Maaf, katakanlah Pak Muji, saya dalam keadaan berkesadaran cinta kasih sayang hidup dan berada di dalam tentram atau suci. Pak Muji melakukan sesuatu, saya tidak ngefek, nggak terpengaruh. Atau Pak Muji tidak melakukan sesuatu, saya juga tidak ngefek, tidak terpengaruh. Tapi saya bisa nyetir Pak Muji loh. Pak Muji bisa saya setir loh. Udah nggak jenengan? Karena Pak Muji berada di dalam area kesadaran cinta kasih sayang hidup saya. Artinya apapun yang dilakukan oleh Pak Muji itu saya tahu, saya paham, saya ngerti. Karena saya ngerti, karena saya paham, karena saya tahu, saya bisa nyetir Pak Muji. Tak perintah itu Pak Muji bisa manut loh. Karena tanya ahli di sini. Itu loh. Wah kalau, jangan terlalu dulu, jangan wah dulu. Kalau dalam tentram, dalam suci, yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak akan melakukan, saya tidak akan nyetir Pak Muji. Karena kalau sampai itu saya lakukan, saya sudah memperbudak Pak Muji, dan itu luput. Ini loh. Sebab itu kita membutuhkan bukti 7 kali berturut-turut. Maksudnya biar hafal, ben apal, ben lanyah, ben bener-bener klik. Karena apa? Karena itu tadi. Momen yang ada di dalam definisi tentram atau suci, itulah kendalinya alam semesta seisinya. Nah, kendalinya itu di situ. Makanya dikatakan, andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, wahai gunung, tidak, kendali ini gini kono. Tapi kalau masih ada secuil keraguan, alah, iman atau wahyu ponco lakumu isi pret.
Padahal secuil lho gitu ya. Secuil kok. Ragune ke secuil. Ora pedene kuwi secuil. Kenapa hal itu terjadi? Karena buktinya masih belum mendukung. Bukti yang didapatkan belum cukup, belum memuaskan spiritualnya. Nah, kalau bukti-bukti yang didapatkan sudah memuaskan spiritualnya, ya ora goyah. Nggak akan goyah. Jadi spiritual kita itu butuh kepuasan. Nah, yang bisa memuaskan spiritual kita adalah bukti-bukti yang kita dapatkan dengan sadar. Nah, orang sadar iso makan dino iki sesuk lali. Ndak terekam. Bisa makan itu kan salah satu bukti. Karena tidak dalam kesadaran, ya lali. Nah, karena lali, ndak ada puasnya. Nyari lagi, dapat lagi, nyari lagi, dapat lagi. Seru seperti itu, nggak ada puasnya. Kalau dalam kesadaran, paling tidak 7 kali berturut-turut mendapatkan bukti nyata, pasti spiritual kita sudah terpuaskan. Dan ketika spiritual kita sudah terpuaskan, wis ora ono ragu, sithik ora ono ragu. Ketika panjenengan menggunakan sarana luar biasa yang diberikan oleh Maha Suci, yaitu wahyu pancalaku atau iman, panjenengan bisa mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya tanpa harus berkeliling dunia. Lawang setir dicekel, kendalinya terpegang. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Tapi klik tadi ya, klik ya. Iya, Mas Imam, apa? Rahayu. Iya. Puncaknya rasa adalah tentram, puncaknya kesadaran itu tidak ada apa-apa tidak. Dan kesadaran itu sendiri adalah gerak-geriknya itu. Kalau seumpama ini kita untuk mencapai tentram itu kan tidak sesuatu, karena tidak sesuatu pada apapun lah yang kita ataupun yang di luar diri kita maupun yang di dalam diri kita. Apakah sama halnya kalau kita itu menyadari setiap kejadian yang terjadi di saat kita dalam kesadaran itu, yang terjadi saat ini juga? Enggak. Kesadaran Itu yang menyadari gitu. Enggak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Karena apa? Karena di situ konkret banget ya, lengkap banget. Ya gini jelasnya. Setelah manunggal jati, tanggung jawab kita adalah mijilake Romo. Dikarenakan kita dimijilake Romo. Putra dimijilake dening Romo. Mula putra kudu bisa mijilake Romo. Nah ini. Tentram adalah suci di mana keadaan Romo itu mijil. Untuk bisa menduduki singgasana tentram, gampangan ngono ya. Untuk bisa menduduki singgasana tentram, seseorang harus merdeka. Artinya tidak sesuatu dengan alam semesta seisinya yang beraneka ragam itu tadi. Itu maksud daripada merdeka. Itu paling sederhana loh ya. Pemaknaan tentang merdeka yang paling sederhana adalah tidak sesuatu dengan apapun. Gampang nih. Dan untuk bisa merdeka, yang artinya
bisa tidak sesuatu terhadap apapun, kita harus tidak sesuatu dulu dengan yang terdekat dengan kita. Ngono, Mas Imam. Harus tidak sesuatu dengan yang terdekat dengan kita. Nah, kalau kita sudah tidak sesuatu dengan yang terdekat dengan kita, sudah merdeka dengan yang terdekat dengan kita, maka dengan alam semesta seisinya pasti merdeka, pasti tidak sesuatu gitu. Nah, kalau sudah tidak sesuatu dengan alam semesta seisinya, yang berarti sudah merdeka kan, nah kita akan masuk ke tentram. Nah, di dalam tentram kita akan menyaksikan, kita akan mengalami, kita akan bergelut dengan yang dimaksud mijilake romo utawa romo mijil. Nah, kita itu harus menyaksikan ketika romo mijil ini tadi loh. Ya. Ketika romo itu mijil. Nah, mijil romo ini konkret, nyata. Ya. Dan ini harus kita saksikan setidaknya 7 kali berturut-turut, baru keraguan-keraguan dalam diri kita itu akan hancur. Ketika romo mijil menggerakkan darah di sekujur badan kita yang bisa mengalir tanpa mesin, katakanlah seperti itu. Ya, orang nu sanyune, orang nu jet pame, tapi ketika iso milih kan sekujur badan. Ketika romo mijil menggerakkan otak kita, ketika romo mijil menggerakkan hati kita, ketika romo mijil. Nah, ini kita harus menyaksikan ini setidaknya itu 7 kali berturut-turut. Setidaknya baru kita bisa yakin. Tidak ragu lagi. Namun kita tidak akan pernah berdomisili di dalam tentram atau suci menyaksikan mijile romo kalau belum merdeka. Artinya masih sesuatu dengan sesuatu pada sesuatu. Explique kurung Mas Iman. Menghilangkan sesuatu dulu. Jangan menghilangkan, harus dihadapi bukan dihilangkan. Harus menghadapi sesuatu sampai kita itu tidak sesuatu loh. Nah, itu baru bisa masuk ke tentram. Dan ketika kita masuk ke tentram, kita akan menyaksikan mijile romo. Jadi mijile romo itu bukan kehendak kita, mijile romo itu kejadian yang harus kita saksikan. Dengan jiwa raga kita, seluruh jiwa raga kita harus bisa menyaksikan mijile romo itu tadi. Nah, mijile romo ini terjadi di dalam tentram. Jadi untuk bisa menyaksikan mijile romo, kita harus ada di dalam tentram itu tadi kan, ada di dalam suci itu tadi kan. Nah, untuk bisa masuk ke dalam suci atau tentram, kita harus merdeka. Artinya tidak sesuatu terhadap sesuatu. Kalau gerak-geriknya itu tanpa direncanakan. Ya iya. Ada perencanaan berarti gerak-gerik dengan natural. Iya, alami. Bukan rancangan, bukan perencanaan, bukan settingan. Paham ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan, monggo. Pak Tamuji. Masalah 7 kali berturut-turut dalam penyaksian dan romo. Masalah berturut-turut ada selah-selah kita bisa menyaksikannya. Iya, soal beridil ya kayak sepur ya. Ya mungkin hari ini dari sekian banyak praktek meratukan istri atau merajakan istri, satu yang berhasil kan. Nah, sesuk maneh kan ngono.
Orang sedino. Kalau satu hari itu prakteknya panjenengan selalu berhasil ya bisa berturut-turut satu hari itu. Nah kalau bisa berarti kan harus ahli. Sudah ahli kan kalau memang bisa. Seperti itu. Monggo Pak Heri dari Malang. Oke, Pak Heri Malang. Ada pertanyaan. Ini kadang-kadang sering kadang-kadang kita sendiri. Ya kadang-kadang sendirian itu kesadaran dengan penuh kesadaran. Tapi akhirnya kita pas main Android, di situ kita ternyata ketemu sesuatu yang menyadarkan lebih dalam lagi. Bahkan kita bisa pokoknya udah rindu atau apa kepada Romo lah di situ. Apa itu boleh apa? Seperti ini, Pak Heri dari Malang. Apa yang panjenengan pertanyakan itu jawabannya bukan tentang boleh atau tidak boleh. Jadi intinya setelah manekung atau gembleng, kita kan dalam keadaan manunggal jati. Ya, seperti itu kan motivasi. Lah, sesungguhnya apapun gerak-gerik yang terjadi, gerak-gerik yang kita lakukan, yang terjadi di setiap saatnya, itu kan hidup itu sendiri yang melakukan. Ya. Tinggal seberapa maksimal kesadaran cinta kasih sayang hidup kita untuk bisa menikmati rasanya. Kan bergantung di situ. Lah ini kejadiannya bukan di luar rencana, di luar rancangan, ujuk-ujuk. Dan sesungguhnya sepanjang hari, sepanjang malam itu kita mengalami ini semua loh ya. Kita mengalami ini semua. Lah, yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah tidak sesuatunya kita ini loh Pak Heri. Ya. Tidak sesuatunya kita terhadap kelakuan diri yang rasanya sedang kita nikmati ini tadi. Itu loh. Karena apa? Karena kalau ini tidak kita mengerti, tidak kita pahami, tidak kita ketahui, akan ada penghakiman diri. Rasanya kelakuan tetap kita nikmati, tapi penghakiman diri akan muncul di situ. Masa iya Romo kok menggerakkan kakiku ngitet telek gitu. Itu akan muncul otomatis loh. Itu akan muncul otomatis. Karena harus gagal awake dhewe. Kita sudah gagal menikmati rasanya kelakuan diri karena ada protes itu tadi. Masa iya sih? Masa iya Romo menggerikkan dapur saya berasnya entek. Ini penghakiman model ini akan muncul dengan sendirinya. Ini di luar rencana panjenengan. Gitu loh. Maka dari itu agar hal ini tidak terjadi, kita harus berupaya untuk tidak sesuatu dengan apapun yang terjadi yang rasanya sedang kita nikmati. Itu. Ketika pegang Android, apa upaya yang perlu kita mengerti, apa upaya yang perlu kita pahami, apa upaya yang perlu kita ketahui adalah tidak sesuatu dengan Android itu modal kita. Itu modal kita. Nah, itu modal kita. Ketika saya tidak sesuatu dengan Android, apapun gerak-gerik tangan saya yang sedang otak-atik Android tidak akan menemukan video porno. Ngono lho maksud aku. Pasti gerak-geriknya tangan yang sedang otak-atik Android ini selalu motivasi, selalu inspirasi,
Selalu ilmu pengetahuan yang berguna, yang akan menambah wawasan kita. Nggak akan nyasar ke channel seks, ke channel penipuan, ke channel penggandaan uang, ke channel produk. Nggak akan nyasar ke situ gitu loh. Tapi modalnya kan kita nggak sesuatu dulu dengan Android. Tapi kalau kita sesuatu, ini awalnya kan sesuatu sih karena Android. Nah, karena kita sesuatu dengan Android pasti tersesat. Android ini nggak tersesat, kesadaran kitanya yang tersesat di dalam Android itu tadi. Melebuni nih game, itu asik, nah tersesat kemana-mana. Padahal Androidnya di depan situ, tapi kesadaran kita tersesat kemana-mana. Ini jero Android ini mau. Pangkalnya sesuatu dulu kan. Pangkalnya di situ. Awalnya sesuatu dulu. Nah, itu yang perlu kita kan. Jadi di dalam menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah yang harus kita mengerti, pahami dan ketahui tentang sesuatunya kita di dalam menyaksikan rasa-rasa yang ternikmati itu tadi. Itu Pak Heri. Jadi jawabannya itu bukan tentang boleh atau tidak boleh. Jadi apa kejadian yang panjenengan alami itu bisa iya, bisa tidak. Kalau dalam bahasa awamnya bisa benar, bisa salah. Kalau dari awal panjenengan memegang Android, panjenengan tidak sesuatu dengan Android, apapun yang terjadi ketika panjenengan sedang ber-Android itu, ya ora masalah. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Panjenengan bertanya. Oh iya, monggo. Dan apa itu saya punya masalah keluarga. Nah, pas saya sudah melakukan pertobatan itu, suami saya itu nggak percaya saya sama sekali. Nah, pendapat orang lain lebih dipercaya daripada pendapat saya. Apa boleh Pak? Saya memilih menghakimi ibu saya ketimbang harus suami saya. Oke. Saya ada masalah dengan keluarga saya. Ngono kan ya? Tapi suami saya nggak percaya. Nggak percayanya itu nggak percaya kalau panjenengan sedang punya masalah dengan keluarga atau bagaimana maksudnya? Proses untuk menuju tobatnya itu loh. Dampak dari luar itu masih masuk ke keluarga saya, sehingga keluarga saya itu tadi berantakan lagi. Nah, itu lebih percaya orang lain daripada saya. Ya. Saya ada masalah dengan keluarga. Dikarenakan keluarga saya lebih percaya perkataan orang lain ketimbang pertobatan yang sedang saya lakukan. Seperti itu ya. Pertanyaannya, apakah saya harus mengakhiri diri dari Menikmati air daripada pergi urip sebenarnya yo sampai iki mengakhiri diri janganlah. Terlalu sempit panjenengan berpikir kalau seperti itu. Ini loh Dok. Seperti ini. Panjenengan belajar dimanapun,
panjenengan belajar dimanapun, kalau membaca kisah-kisah sejarah para leluhur kita, itu tidak ada satupun yang ujuk-ujuk diterima. Pasti akan melalui proses terlebih dulu, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, apakah itu sebuah keburukan? Namun di lapangan, apakah kedatangan Nabi Musa ujuk-ujuk diterima gitu? Begitu juga yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Semuanya tidak ada satupun yang ujuk-ujuk diterima. Semuanya dituding sesat terlebih dulu, dibenci terlebih dulu, dimusuhi terlebih dulu. Namun mereka tidak pernah berhenti menunjukkan kebajikan-kebajikan. Dikarenakan walaupun dituding sesat, dibenci, dimusuhi, dan tidak sedikit pun menunjukkan kejahatan, maka orang yang awalnya membenci, menuding sesat, akhirnya tercerahkan. Menurut, artinya sampean itu sedang diproses. Nah, prosesnya memang seperti itu. Kita semua mengalami seperti itu. Di dalam pertobatan kita semua mengalami seperti itu. Ya, gak dipercaya bapak ibu, nggak dipercaya kakang utawa adik, nggak dipercaya suami atau istri. Wah, kuwi aliran sesat aneh-aneh, macam-macam. Namun kalau kita tidak pernah berhenti menunjukkan pertobatan kita, kan mereka kewelah dulu, mereka menganggap kita sesat, tapi kita tidak pernah melakukan kesesatan. Kan malu sendiri mereka. Nah, itu seperti itu. Paham? Jadi jangan mengakhiri, ayo nih ngono, eman-eman. Jangan kecil hati. Memang prosesnya memang seperti itu, Bro. Prosesnya memang seperti itu. Masih sanggup. Ojo Mas Imam makmum kae. Engko lek wis duwe pendamping nembe imam. Urung duwe pendamping kok imam makmum. Betapapun anggapan keluarga panjenengan terhadap pertobatan panjenengan, jangan pernah berhenti menunjukkan pertobatan panjenengan kepada keluarga panjenengan sebagai bukti kalau panjenengan itu di dalam lingkaran kebenaran, bukan kesesatan. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ini ibu-ibu. Oh iya Pak Wal, Oh, ini ada kelanjutannya. kelanjutannya pripun? Semisal minta contoh masalah sesuatu itu apa itu Pak? Uang nek kuno ini angel. Sesuatu ya gak paham. Apa sayang? Ini. Oh iya semangka ini. Oh ini bu. Ini. Oh yang ini. Oh iya. Loh sing ngendi ya? Oh itu yang pink. Alah, ini loh. Oh yang ini yang coklat. Iki romo tenan iki. Ini sayang. Nah, minggir. Mosok sesuatu ae gak ero to Pak Heri, katok temen dolanmu kurang adoh Pak Heri. Kalau Pak Heri dicontoni arek cilik-cilik niku
Itu kan, kuwi kan salah satunya sesuatu. Nah, ketika saya sedang ngomong penting menjawab pertanyaan panjenengan budul-budul, ya udah nudingi jajan ingin caci itu. Aku sesuatu enggak di situ. Aku sesuatu enggak di kono. Paham? Paham ya? Monggo, ada lagi? Yang di belakang mungkin punya pertanyaan, monggo. Sebentar. Kadangan kita dari tadi itu kan saya rekam. Nah, rekaman ini kan nantinya akan saya upload di Putra Romo Channel. Dikarenakan tema kadangan kita malam ini sudah selesai, maka ini rekamannya saya matikan dulu ya. Yang lain tidak perlu direkam lah kalau tentang cuma tanya jawab kan ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Matur suwun dan tercerahkan kita semuanya.